Ayo, ada yang tahu? Logos kira-kira apa ya artinya? Logis. Siapa itu yang jawab? Kuliah. Oke, logos artinya ilmu ya. Nah, kalau misalnya saiki, kan tadi psikologi dua kata yang berkaitan, saiki dan logos. Saiki artinya jiwa atau roh, ataupun sering orang bilang bahwa uh, roh psikis gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan dua kata tersebut, psikologi bermain artinya bahwa psikologi kita memahami permainan itu dalam artian ke dirinya, ke jiwanya gitu ya. Nah, jiwa ini kan ada disebut dengan kepribadian. Mungkin kalau anak yang jurusan psikologi udah paham lah ya, kepribadian itu apa terdiri dari beberapa kategori ya, dan terdiri juga dari beberapa tokoh-tokoh yang menyampaikan bahwa arti dari kepribadian tersebut. Nah, oke, kita fokus ke bermain. Bermain, oke, tadi pasti terinsight kita yang pertama adalah oke, ini pasti dilakukan sama anak-anak ya, kan gitu ya. Kemudian aktivitas ini pasti dilakukan di luar ya, kan gitu. Bisa nggak ya dilakukan di dalam? Ya bisa gitu ya. Nah, kemudian kegiatannya ini pasti yang berkaitan dengan kebahagiaan, ada tertawa di situ, kemudian ada humor gitu ya. Itulah yang dikatakan bahwa psikologi bermain. Nah, kalau di sini mungkin slide-nya nanti akan saya bagikan ya. Kemudian ini saya kayaknya tanpa kamera deh, biar bagus ya. Oke, kita nanti di sini akan mempelajari tentang beberapa hal. Nah, saya akan sampaikan dulu ya apa saja yang kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan yang lainnya gitu ya. Pertama kita akan bahas dulu nih, karena tadi insight kita yang pertama adalah bermain itu pasti dilakukan oleh anak-anak, otomatis kita harus tahu dulu nih tumbuh kembangnya seorang anak-anak, artinya perkembangan dia bagaimana, kemudian pertumbuhan dia bagaimana. Terus kalau misalnya anak umur sekian itu bagaimana, apakah anak umur sekian misalnya 4-5 tahun tuh permainan yang cocok sama dia bagaimana. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu nih pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kemudian peran orang tua. Nah, ini ada laki-laki 4 orang ya, 5 orang laki-laki. Tunggu, ada Bagas dari Ponorogo, kemudian Zidan dari Surakarta ya? Dari Bandung, Ibu. Oh, Bandung, oke. Bandung, Aulia dari Ponorogo, kemudian satu lagi siapa ya? Lupa. Dimas, Bu. Dari yang Ponorogo juga ya, temannya Bagas sama Aulia. Oke. Nah, nanti kita belajar dulu nih rata-rata nih orang-orang ataupun orang tua yang sangat berperan terhadap permainan itu, yang sangat yang sangat berperan, kemudian ataupun yang sangat sering membantu atau yang ada di samping anak-anak ketika bermain itu seringnya tuh wanita, ibu ataupun orang tua perempuan. Nah, kenapa begitu? Kenapa orang tua laki-laki ini jarang memberikan permainan? Nah, itu nanti kita bisa ngelihat dari sudut pandang permainan yang didampingin oleh orang tua, baik yang laki-laki ataupun perempuan, itu ada loh dari sistem psikologi permainan. Maka dari itu untuk yang laki-laki di sini Zidan, Miftah, Bagas dan Asfirul. Nah, mungkin itu bisa menjadi ilmu juga buat kalian, walaupun kalian dari bidang ilmu yang lain kan gitu ya, bahwasanya oh ternyata seorang laki-laki itu nanti jadi kalian tuh jadinya nanti kan jadi seorang ayah, jadi seorang kakak, kemudian jadi seorang kakak untuk misalnya teman-teman anak tetangga, nah ataupun om gitu ya. Kalian harus paham bahwa ada loh yang namanya psikologi bermain gitu. Nah, kalian bisa terapkan itu, mudah-mudahan bisa kalian terapkan ya nantinya ya. Oke, ini nggak apa-apa ya saya pakai handphone jadinya, karena memang luar biasa nih wifi di rumah saya, jadi nggak bisa connect ke laptop gitu. Padahal udah prepare sangat. Oke, saya balikkan aja ya ke slide ya, karena kan slide-nya nggak bisa di-sharekan. Oke. Nah, tadi ini yang pertama ya. Yang pertama tadi bahwasanya saya bilang bahwa ketika kalian bermain, berpikir tentang apa itu bermain kan ya, apa itu yang ada di benak kalian bermain. Terus banyak orang juga menyangka bahwa kegiatan bermain itu hanya sekadar humor, kebahagiaan. Nah, tadi kan saya udah tanya juga kepada kalian yang akan menciptakan
gitu ya. Ternyata tidak hanya seperti itu saja yang bisa didapatkan dari yang namanya permainan. Nah, kalau permainannya tepat, kalau permainannya itu memang terarah, nah anak-anak yang notabene adalah bermain, kan kalau misalnya anak-anak itu memang masanya adalah masa-masa bermain kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tepat dia, kemudian dia memang sasarannya tepat, diawasin oleh orang-orang yang tepat gitu, maka bermain bukan hanya sekedar humor ataupun kebahagiaan ataupun tertawa gitu kan ya, tetapi ada proses tumbuh kembang pada anak tersebut. Paham ya? Saya kecepatan nggak ngomongnya, enggak lah ya, udah pada pinter-pinter anak sekarang itu 4.0 lagi kan ya, udah memang lebih cepat dibandingkan orang tua seperti kami kan gitu ya. Oke. Kalau misalnya di Chaplin itu kalau orang psikologi itu wajib punya, karena itu merupakan kamus dari psikologi, merupakan dictionary of psychology. Nah, dia mendefinisikan yang namanya psikologi, yaitu adalah definisi psikologi merupakan ilmu pengetahuan untuk tingkah laku manusia, hewan, studi tentang organisasi dalam segala variasi dan kerumitan. Nah, makanya dibilang bahwa pentingnya psikologi permainan. Nah, bagi anak usia dini, tadi kan kalau gini ya, mungkin bingung ya, mungkin Zidan, Bagas, Aulia, ataupun Asfirul mungkin bingung, ibu ini kok bahasanya anak usia dini ya. Nah, di kita, di orang psikologi, nah kita membilang bahwa anak-anak itu bukan hanya anak-anak. Jadi gini, ini sekilas intermezzo juga buat kalian, karena kalian sudah mengambil psikologi ya. Kita bilang manusia itu harus tumbuh dan kembang sesuai dengan umurnya. Nah, dalam psikologi itu psikologi perkembangan namanya. Jadi anak usia 6, mungkin nanti saya akan sharing ya. Anak usia 1 sampai 3 itu apa namanya? Anak usia 3 sampai 4 itu apa namanya? Kemudian nanti masuk remaja awal, remaja akhir. Kemudian ada dewasa awal, ada dewasa madya, kemudian ada dewasa akhir, kemudian lansia. Nah, ini dikategorikan di psikologi perkembangan. Nah, umumnya kalau seandainya umur itu sesuai berjalannya umur, misalnya nih Jidan umurnya berapa ya sekarang? 21? 19, Bu. Oh, 19, masih muda. Oke. 19. Nah, di 19 itu Jidan itu masuk ke dewasa, sudah masuk ke remaja akhir ataupun dewasa dini. Jadi kita membilangnya bahwa kategorinya seperti itu. Jadi mau dilihat nih perkembangannya, contohnya saja. Ternyata anak-anak dewasa dini itu ataupun remaja akhir, nah itu membentuk suatu kelompok. Mungkin seiring waktu Jidan juga mikir, oke, saya memang lagi giatnya nih banyak grup-grup tentang misalnya tentang Zidan suka bermain bola misalnya. Oke, saya punya grup bermain bola. Nah, itu ada kelompok-kelompoknya. Terus kemudian misalnya pada misalnya dewasa akhir ataupun dewasa madya, ada perubahan fisik. Nah, kan ya misalnya seperti menopause yang pada perempuan. Nah, itu ada konsep-konsep dalam psikologi perkembangan. Itu yang disebut dengan psikologi perkembangan. Jadi, kalau saya bilangnya di sini anak usia dini, artinya ini masuk kategori anak-anak. Jadi, karena anak-anak itu dibedakan, ada anak-anak usia dini, anak-anak usia madya, kemudian anak-anak anak usia akhir gitu ya. Nah, di sini dibilang bahwa si studi Brown The American Journal pada tahun 2009 mengatakan bahwa bermain adalah kegiatan proses sukarela kuno yang secara intern menyenangkan, tampaknya tanpa tujuan dan tidak pasti untuk berkepentingan sendiri, di mana akan menguatkan tulang-tulang ataupun keterampilan sosial pada anak, menyuburkan aktivitas otak, meredam, memperdalam emosi kita, membawa kita keluar dari waktu untuk memungkinkan menyeimbangkan kestabilan dari perkembangan. Kemudian di sini juga ada Melvin Konner dari The Evolution of Childhood bilang bahwa bermain adalah teka-teki biologis, menggabungkan dua hal energi yang meresiko ataupun mempunyai poin-poin gitu ya. Bermain adalah hal yang sangat
hal ini meningkatkan kebutuhan di mana adanya resiko untuk terlihat adaptif dan signifikan ya. Jadi dibilang bahwa bermain itu adalah, kalau misalnya saya simpulkan bahwa bermain itu kalau misalnya tepat dan memang sesuai dengan kebutuhan akan dapat meningkatkan keterampilan pada si anak gitu ya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri permainan yang memang baik. Nah, permainan itu harus dilandasi motivasi intrinsik. Kalau kita bilang bahwa motivasi intrinsik artinya memang bermain itu didasari pada diri dia sendiri. Artinya kalau kita bahas tentang anak usia dini, maka anak usia dini ini memang yang mau bermain sendiri gitu ya, bukan karena dia disuruh-suruh gitu kan ya. Kemudian bermain itu yang baik ketika bermain harus dapat dipilih secara bebas, misalnya mau main apa jangan ditentukan gitu ya. Kemudian bermain harus menyenangkan, emosinya yang didapat adalah emosi positif. Kalau ketika sudah bermainnya emosinya negatif, akan tidak baik, bukan merupakan ciri-ciri permainan yang baik. Kemudian bermain harus fleksibel. Kemudian bermain menekankan pada proses yang berlangsung daripada hasil. Kemudian mempunyai kualitas ini untuk ini ya, maksudnya ya pura-pura ini mempunyai karakter gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang permainan, banyak permainan yang sangat sangat baik. Makanya dulu mungkin sekilas tentang permainan, mungkin di zaman kalian sekarang umur rata-rata 19-20 lah ya, 19-20, permainan congkak itu masih ada nggak ya? Permainan congkak, kemudian patok lele, itu masih ada nggak? Atau kalian hanya tinggal cerita aja? Saya tidak pernah praktek nih Bu, tapi saya pernah dengar gitu ya. Oke, Jidan bilang congkak ada Bu. Oke, congkak, tapi pernah dimainin nggak? Atau hanya tahu congkak itu seperti ini gitu. Kemudian patok lele, kemudian kasti, permainan kasti, petak umpet, mungkin petak umpet masih ada ya. Tapi kalau saya lihat anak-anak sekarang yang anak-anak TK, anak-anak kelas 1 tuh, kelas 1, 2, 3, SD itu jarang main kasti di luar rumah. Paling tuh yang sering tuh kayak mobil-mobilan gitu ya. Dia udah punya permainan sendiri, artinya mobil-mobilan, dia punya mobil, terus sepeda, dia punya sepeda, kemudian dia punya bukan stroller, apa sih namanya, yang kayak atau sepatu roda ataupun inline skate apa sih gitu. Nah, itu dia udah punya barangnya, tapi dia tidak bermain dengan sendiri. Kalau misalnya kayak kasti, peta umpet itu kan zaman dulu ya. Kemudian congkrang gitu ya. Nah, mungkin sebagian kalian tidak pernah memainkan tapi tahu ya. Kemudian kalau tadi kita berbicara, ini saya agak cepet-cepet nggak apa-apa ya, tapi nanti saya akan share. Nah, kita karena konteks kita adalah anak-anak usia dini ya. Tadi seperti yang saya bilang, anak-anak itu dibagi ke atas 3 kalau dalam psikologi. Yang pertama anak usia dini, anak usia madya, kemudian ada yang namanya anak usia akhir gitu ya. Oke, kalau misalnya kita bahas tentang anak-anak usia dini, kita harus tahu dulu nih perkembangan pada anak-anak usia dini. Nah, anak-anak usia dini itu pada usia 1-3 tahun ya. Anak usia dini itu anak 1-3 tahun. Kemudian anak usia madya 3-6 tahun. Kemudian anak usia akhir itu 6-8 tahun. Jadi ada 3. Yang pertama saya ulangin, anak-anak di usia dini itu 1-3, anak usia madya 3-6, anak usia akhir itu 6-8 tahun. Ya, Vina udah tahu kan ya? Vina kan orang psikologi, harus hafal ya tentang umur-umur dan tahap perkembangan pada anak-anak usia dini, madya, dan akhir. Oke, kita bahas tentang anak usia awal atau anak-anak usia dini. Di sini dibilang bahwa pertumbuhan tinggi dan berat badan, pertumbuhan masa anak-anak awal tidak terjadi sepesat
pada anak-anak bayi. Pada anak-anak awal rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahunnya dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kilo setiap tahun. Pada usia 6 tahun berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Jadi dikatakan bahwa kenapa ya ini kan anak usia dini 1 sampai 3 tahun. Mungkin kalian punya keponakan atau malah punya adik gitu ya. Kok ini udah umur 3 tahun tapi badannya kayak umur 2 tahun atau umur 1 tahun ya gitu kan ya. Ini nih kurang makan nih kan gitu ya. Ternyata tidak seperti itu dalam studi perkembangan bahwa naiknya itu tidak signifikan dibandingkan pada saat bayi kan gitu ya. Kemudian oke. Nah, perkembangan postur. Kalau kita berbicara tentang yang namanya postur tubuh anak pada masa anak awal berbentuk gemuk. Kalau gemuk disebut dengan endomorfik, kalau berotot disebut dengan mesomorfik, kemudian kalau kurus disebut dengan ektomorfik. Nah, jangan kalian bandingkan pada diri kalian sekarang, ya. Itu pada anak-anak. Jadi kalau misalnya bentuk tubuh, jadi jangan pula dibilang karena dia kurus, ektomorfik, dibilang bahwa dia tidak sehat. Tidak seperti itu, karena memang postur tubuh ada anak-anak dibagi atas 3. Kalau dia gemuk dibilang obesitas sekali, tergantung tingginya juga kan ya. Jadi tidak berarti postur tubuh yang berbeda-beda itu menjadi perbandingan untuk anak-anak, karena pada masa anak-anak itu tidak boleh ada perbandingan si Anu itu lebih gemuk loh daripada ini ya, jangan, karena memang postur tubuh pada anak-anak itu memang ada 3 jenis. Jadi kalian juga dalam psikologinya jangan dibanding-bandingkan ya, kalau punya adik, kalau punya keluarga ataupun apa, jangan dibandingkan terhadap anak-anak yang lainnya, karena terbentuknya postur-postur tubuh itu berbeda-beda. Kemudian perbandingan tubuhnya tidak lagi seperti bayi. Pada tulang dan otot anak mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi pada bagian-bagian tubuh. Giginya mulai tumbuh lebih banyak dibandingkan yang lainnya ya. Oke, sebelumnya mungkin kalian sekarang bisa sekarang udah canggih lah ya, nggak harus, kalau dulu mungkin zaman saya harus beli buku bertebal-tebal sekali kan, mungkin sekarang itu udah zaman buku yang soft copy, kalian bisa beli soft copy, kalian bisa cari pada yang gratisan gitu ya. Nah, ini saya pakai yang buku ini, Psikologi Bermain pada Anak Usia Dini. Ini lebih enak dibacanya ya, nampak ya, maaf ya saya sekali lagi pakainya jadi pakai handphone. Oke, nampak ya. Oke, nah kalau misalnya kalian mau lihat referensi, boleh pakai yang ini nih, yang bahasa Indonesianya, yang bahasa Inggris banyak beredar juga. Rata-rata kalau di Google tuh lebih banyak yang bahasa Inggris beredarnya, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian bisa memahami dan bahasa Inggrisnya baik, ya silahkan gitu ya. Oke, pada anak-anak lah ya, kita bahasnya pada anak-anak usia dini ataupun madya atau akhir. Nah, kita ambil 1 sampai 8 tahun. Di sini usia anak itu sangat membentukkan kepribadian. Dikatakan bahwa usia anak pada 1 sampai 6 tahun ini sangat-sangat membentuk kepribadian. Makanya ada yang disebut golden age gitu ya. Golden age itu banyak lah ya, udah paham lah kalian ya, ini anak-anak nih pada masa golden age 1 sampai 5 tahun, 1 sampai 3 tahun. Ini anak saya nih Batita, jadi ada ibu yang memang dia memporsir sekali anak-anaknya untuk les pada umur 3 tahun, les ini les itu. Jadi karena dia takut bahwasanya ini masa golden age, jadi anak saya ini harus saya kasih les bahasa Inggris, les membaca, karena rata-rata sekarang juga sekolah kalau masuk SD itu harus harus pinter, harus sudah pandai membaca kan gitu ya. Ternyata tidak seperti itu juga gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini ibu-ibunya takut anaknya itu kalah saing gitu ya. Mungkin kalau di Jawa rata-rata anak SD itu udah ada yang bisa pinter bahasa Inggris gitu, karena mungkin waktu masa anak-anaknya dia
dikasih les bahasa Inggris. Tapi jangan salah, anak-anak yang terus-terusan dikasih les, anak-anak yang terus-terusan disuruh belajar, itu di kemudian hari ataupun nanti masa dewasanya ataupun masa remajanya dia akan mengalami sesuatu hal yang berbeda dari masa anak-anak yang disuruh orang tuanya bermain gitu ya. Jadi lebih bagus tuh anak-anak itu dikasih permainan saja, tidak usah dileskan ataupun dikasih guru private gitu ya, karena dari permainan juga mereka bisa belajar gitu, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa paham yang namanya angka-angka, bisa paham huruf, bisa paham bacaan gitu ya. Nah, balik lagi kalau misalnya anak saya nih dari kelas 1 SD saya harus sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, ataupun bahasa Jawa ataupun bahasa Jerman yang pasif, karena anak saya ini keturunan orang Jerman misalnya gitu ya. Nah, jadi diporsir gitu semuanya. Tidak usah seperti itu, karena permainan yang tepat, permainan yang memang terarah itu juga bisa membangkitkan intelijensi pada seorang anak ya. Paham ya sampai sini ya? Mungkin kalian bisa terapkan itu kepada orang tua ataupun kakak ataupun sekitar yang memang lagi punya anak-anak pada usia dini ataupun anak-anaknya gitu ya. Oke, kenapa seperti itu, Bu? Kenapa mereka tidak boleh bermain les gitu ya, tidak boleh belajar? Bukan tidak boleh belajar, tapi konsepnya, pahami konsepnya. Bermain itu bisa sambil belajar gitu ya. Kalau kita sudah bahas sama mereka tentang sekolah, tentang belajar, mereka seiring waktu akan memahami, oke, belajar itu adalah sesuatu yang sangat bosan, sangat kaku gitu. Tapi kalau kita bilang sama mereka, oke, kita main yuk gitu ya, kita main yuk. Nah, tapi kita masukkan selingan belajar. Contohnya, kita hitung-hitungan yuk, ataupun kita main ciluk bayo, hitungan ketiga nanti saya muncul ya, kakak muncul ya, mas muncul ya, ataupun abang muncul ya gitu ya. Kalau kita kan di Medan bilangnya abang ya, mungkin Zidan di Bandung bilangnya AA, kalau di Ponorogo bilangnya mas gitu ya. Nah, mas nanti muncul. Nah, dari situ kan dia bisa belajar bahwa susahnya oke, hitung 1, 2, 3. Nah, itu kan ada proses belajar. Jadi kalau memang permainan bisa ditetapkan, oke, dia akan menimbulkan bisa menegaskan atau bisa menambah intelijensi pada diri anak-anak tersebut. Oke, pada masa anak-anak itu adalah masa peka, di mana masa ada beberapa ya, ada 5, mohon maaf. Yang pertama itu ada masa peka, kemudian masa egosentris, masa berkelompok, masa meniru, masa eksplorasi. Masa peka, masa egosentris, masa berkelompok, masa meniru, dan masa eksplorasi. Jadi itu benar ya, iklan-iklan susu. Explore anak-anak gitu, kemudian dia main di becek-becek, Medan bilangnya becek-becek ya, atau kalau di sana main di kotoran, main di main di hujan tuh kalau hujan tuh banjir sedikit di halaman rumah tuh apa namanya ya, kalau di Medan bilangnya becek. Apa, Bagas? Kecek mungkin, Bang. Kecek. Apa, Spirul? Kecek namanya. Pecah? Kecek. 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 Pecek. Pecek ya? Kecek. KECEK. Ditulis saja. Iya, nanti Aspirul nanti kecek. Oke, kecek. Aspirul nanti saya share kok. Tunggu dulu. Untuk mungkin kalian juga kan nggak bisa masuk ke e-learning kami ya, yang dari luar, karena kan pakai NIM gitu ya. Mungkin ya udah nanti saya share di grup aja ya. Karena kan biasanya kalau di kampus kami tuh PowerPoint itu di-share di e-learning. Jadi oke, nanti saya share aja. Oke, masa peka. Masa peka adalah masa sensitif dalam penerimaan stimulasi dari lingkungan. Kemudian masa egosentris, sikap mau menang sendiri ya. Egosentris, ingat aja ego. Jadi anak-anak itu kalau misalnya rebut mainan itu udah biasa, jangan dimarahin karena muncul egosentrisnya gitu ya. Oke, Zoom-nya 10 menit lagi mati. Jadi biar aja lah ya.
atau juga kita udah nggak pakai wifi dia. Oke. Kemudian jadi kalau misalnya nanti ada rebutan mainan jangan dimarahin karena memang mereka tidak pada masa pengen berbagi, tapi nanti dari pengajaran, dari instruksi orang tua, dari pengarahan orang tua mungkin dia akan lebih paham bahwa ternyata mereka harus berbagi kan gitu ya. Kemudian itu tadi masa egosentris. Kemudian masa berkelompok. Anak-anak lebih senang bermain bersama teman sebayanya, mencari teman yang dapat menerima satu sama lain, sehingga orang dewasa seharusnya memberikan kesempatan pada anak untuk bermain bersama-sama. Mungkin kalau sekarang nih masa pandemi, oke, saya aja punya anak gitu ya. Kadang kalau saya keluar rumah komplek, ada anak-anak tetangga itu berjarak jadinya, jadi mereka mungkin tidak mengeksplornya itu 100%, tapi ya ini kan masa pandemi ya. Jadi kalau misalnya seharusnya kalau memang karena dia adalah masa berkelompok, jadi biarkan dia bermain pada kelompoknya. Oke, temannya bermain, misalnya nih ada anak-anak namanya Ule ataupun ada anak-anak bernama Ucok lah ya. Oke, Ucok main yuk gitu kan ya, misalnya nih sore-sore, ataupun Ucok main yuk ya. Kita sebagai orang yang lebih dewasa, kita lebih sebagai orang yang lebih paham, oke, silahkan saja dia bermain, tidak apa-apa, tapi kita harus tetap mengawasi kalau pada anak-anak usia dini, karena masa-masa mereka itu adalah masa-masa berkelompok. Jadi dia lebih tertarik, misalnya nih dia lebih tertarik pada teman sebayanya atau teman seumurannya dibandingkan teman yang lebih dewasa ataupun orang yang dewasa, karena memang biarkan mereka mengeksplor tapi dalam pengawasan kalau anak-anak seperti itu ya. Kemudian ada masa meniru ataupun mirroring ataupun efek mirror effect. Jadi kalau misalnya kita mau kasih permainan sama anak-anak, kita mau mencontohkan, kita harus memang betul-betul dulu mencontohkan. Misalnya nih main engklek, tahu ya main engklek ya? Ada yang tahu nggak main engklek? Tahu lah ya, kalau nggak searching nanti ya. Engklek ataupun main yang lompat tali misalnya. Lompat tali. Nah, kita sebagai orang yang lebih dewasa ataupun orang yang lebih paham lompat tali tersebut, kita sebaiknya mencontohkan terlebih dahulu lompat talinya, kan gitu ya. Karena pada masa anak-anak adalah ada masa mirror effect ataupun masa-masa meniru. Anak merupakan peniru ulung yang dilakukan terhadap lingkungan sekitarnya. Proses meniru terhadap orang-orang sekelilingnya yang dekat seperti memakai lipstik, memakai sepatu hak tinggi, mungkin memakai bedak gitu ya, meniru memakai bedak ke pipi gitu. Kemudian kalau misalnya orang tuanya nonton kartun, ketawa-ketawa sendiri, mungkin dia sambil nonton kartun juga bisa ketawa-ketawa sendiri. Kemudian kalau misalnya orang tuanya ngomongnya besar, mungkin dia juga akan berdampak pada ngomongnya yang besar juga gitu kan ya. Nah, jadi usahakan kalau kita dekat-dekat anak-anak itu kita kasih dia perilaku ataupun kegiatan yang memang positif, jangan sampai yang negatif. Karena apa? Karena pada masa anak-anak adalah masa-masa meniru. Kemudian yang terakhir adalah masa eksplorasi atau penjelajahan ya, seperti yang di iklan-iklan yang kalian tahu lah ya, banyak susu-susu sekarang yang dia terbang, yang dia bikin sayap. Nah, itu adalah masa-masa explore, tapi jangan kita ketawain gitu ya. Nanti dia misalnya megang sendok sambil bilang halo gitu ya. Terus kalian ketawain, ih salah, itu bukan telepon, itu bukan. Nah, jangan. Tapi kita lebih ya kita lebih mengapresiasikan dia bahwa wah, telepon siapa? Wah, halo gitu juga. Karena apa? Karena dia belum paham mana yang namanya telepon, mana yang namanya sendok, tapi dia karena ada proses meniru, nah benda-benda yang aneh juga dihalukannya. Kemudian misalnya dia bilang bahwa dinding dia bikin sebagai cermin, dia ciluba ataupun sambil kayak berkacaan, ya biarkan saja karena memang itu masa eksplorasi. Kemudian nanti dia main-main tanah, kemudian ditaruh tanahnya ke badannya, ya biarkan saja asal diawasi gitu ya. Karena memang itu adalah masa-masa eksplor dia akan tahu bahwa oke, tanah itu akan jorok pada masanya. Jadi tidak perlu bilang bahwa pada anak-anak ya itu jorok, itu tanahnya jorok, itu kotor gitulah ya, itu kotor tuh gitu. Nggak usah diingatkan seperti itu, karena itu mereka akan tahu beriring dengan waktu nantinya. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini saya ulangin lagi lah ya, nanti silabus kita ataupun kita kemana arahnya. Mungkin ini sekilas tentang perkembangan pada anak usia dini. Gitu
ya. Nanti kita akan membahas untuk kita pertemuannya gimana ya ini enaknya ya. Mau pakai Zoom terus setiap atau tadi ada saran nggak pakai Google Meet. Kita gimana nih mau apanya sebaiknya gitu. Kalian lah ini kita kita Zoom boleh lah ya kita mengapakan dulu mengeksplorkan dulu kita gimana ya ini maunya pakai Zoom atau Google Meet atau kalian nanti di mix aja Bu, karena ini ada bentrok ya katanya ya. Saya dapat kabar dari Ibu Rama masih ada teman-teman yang dari kampus lain itu bentrok jadwalnya, bener ya? Berarti udah nggak bentrok lagi ya? Oke, kata Aspirul boleh di mix Bu, boleh pakai Zoom, boleh pakai Google Meet. Nah, terus ini kan gini-gini, kalau di kampus kita ada e-learning, kemudian kita pakai Zoom, kita pakai Google Meet, tapi itu tergantung dosennya. Kemudian kadang-kadang kita hanya pakai WA group, artinya saya sharingkan materinya, saya sharingkan kalau misalnya kita ada tutorial, nanti kan karena kita permainan, saya sharingkan video tutorial permainan. Nah, nanti gitu. Jadi gimana ya? Saya kembali kepada kalian deh. Yang penting saya juga tidak minta 100% apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan di mata kuliah psikologi bermain ini kalian paham, kalian tahu, kalian mengerti, tapi setidaknya 60% saja dari mata kuliah psikologi bermain, materinya yang kalian pahami itu sudah sangat luar biasa, gitu kan ya. Jadi balik lagi ke kalian mau gimana nih, gitu. Kalau yang di Ponorogo itu saya perhatikan memang udah masuk kampus ya. Udah masuk di kampus ya, artinya sudah luring semua ya. Di chat juga nggak apa-apa kok jawabnya. Oh, belum luring. Oke. Tapi sudah banyak yang ke kampus ya. Nah, kalau di kita di Institut Kesehatan Helvetia, kita masih daring, tapi ini sudah dihimbau untuk masuk luring terbatas. Artinya ada beberapa yang luring, ada beberapa yang daring gitu. Nah, kalau seandainya nanti kita tatap muka ya di Helvetia di psikologi bermain, berarti kalian nanti pakai Zoom lah ya. Jadi saya pakai dua ini dong berarti ya. Nah, saya juga kurang paham nih teknisnya gimana, tapi nanti kita usahakan begitulah ya. Jadi nanti metodenya kita pakai Zoom, nanti kadang kita pakai Google Meet, kemudian kita pakai Zoom kalau seandainya kami sudah luring terbatas, artinya kan tatap muka. Nah, tatap mukanya nanti kalian bisa ikut di Zoom. Ya, diikutkanlah di Zoom ya. Tapi nanti itu saya informasikan lah ya untuk berikutnya. Oke. Nah, ini berarti nanti saya sharingkan PPT-nya ya, Aspirful, kemudian kontrak kuliah sama RPS ya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin tanya Bu. Ya boleh, Aspirul, silahkan. Tadi kan Ibu menyampaikan anak-anak yang diforsir untuk terus belajar itu di masa dewasa atau masa remaja akan mengalami